Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia Putri Anindita, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung dengan NPM 2212241017. Di sini saya akan mempresentasikan reflective review dan review video yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang diampu oleh Ibu Andini Radisya Pratiwi, SOS MSI PhD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan reflective review dan review video. Reflective review yang didapat dari 4 topik yang dipaparkan oleh 4 kelompok pada saat mata kuliah berlangsung, yaitu topik pertama pengantar ekonomi pengembangan wilayah, yang kedua teori lokasi dan strategi penempatan aktivitas ekonomi, yang ketiga alat analisis dalam ekonomi, yang keempat teori basis ekonomi. Kemudian review video saya dapat dari webinar dengan judul Peran WPPI dalam Akselerasi Pengembangan Ekonomi Regional. Langsung saja, reflective review yang pertama dari kelompok yang dipaparkan oleh kelompok 1 dan 2 dengan judul Pengantar Ekonomi dan Pengembangan Wilayah. Dapat saya ketahui bahwa ekonomi wilayah fokus pada perilaku yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mempertimbangkan konteks geografis. Kemudian faktor-faktor seperti letak geografis, kualitas infrastruktur, kemajuan teknologi, serta keberagaman sosial menjadi elemen penting yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Kemudian peran ilmu kewilayahan pun menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah karena dapat membantu mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan wilayah idealnya bersifat desentralistik untuk mendorong ekonomi daerah mengelola potensi dan kebutuhan lokasi secara lebih efektif. Yang kedua, ada teori lokasi strategi penempatan aktivitas ekonomi yang dipresentasikan oleh kelompok 3 dan 4. Teori klasik sendiri ada 4, yaitu teori klasik pertanian, teori klasik industri, teori klasik perdagangan, dan teori klasik sumber daya alam. Dari 4 tersebut dapat saya ketahui bahwa keputusan lokasi sangat dipengaruhi oleh efisiensi biaya dan akses terhadap sumber daya serta pasar. Yang kedua ada teori aglomerasi. Terjadi karena beberapa faktor seperti kedekatan dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, dan kemudian akses pemasok atau mitra bisnis. Yang ketiga teori klaster, keterkaitan geografis antara perusahaan, pemasok, lembaga riset, dan institusi pendukung dalam menciptakan sinergi ekonomi. Yang keempat ada teori urbanisasi, yaitu proses meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan akibat perpindahan dari pedesaan yang disebabkan oleh kombinasi faktor penarik dan pendorong. Kemudian faktor-faktor pemilihan lokasi seperti biaya transportasi, tenaga kerja, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Semua faktor ini saling berinteraksi dan harus dipertimbangkan secara holistik dalam perencanaan wilayah. Selanjutnya ada topik 3 yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2 pada perkuliahan minggu ketiga, yaitu alat analisis ekonomi wilayah. Dapat saya ketahui bahwa teori kutub pertumbuhan atau growth pole merupakan pembangunan yang dimulai dari wilayah tertentu dan memberikan efek penyebaran. Kemudian alat analisis sendiri berfungsi untuk memahami dinamika pertumbuhan antar wilayah, mengidentifikasi pusat pertumbuhan, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi. Berikut alat-alat analisis ekonomi wilayah, yaitu 1. Autokorelasi spasial. Di sini dia untuk mengukur keterkaitan ekonomi antar wilayah secara geografis. Yang kedua, konsep keunggulan kooperatif sebagai spesialisasi ekonomi daerah berdasarkan efisiensi yang relatif.
Yang kemudian nomor 3 location question, dia mengidentifikasi sektor basis atau unggulan. Yang keempat shift share, berguna untuk menganalisis perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang keempat, teori basis ekonomi yang dipaparkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Dapat saya ketahui bahwa teori basis ekonomi merupakan kerangka utama dalam memahami bagaimana sektor-sektor tertentu di suatu wilayah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian dijelaskan juga model basis ekonomi Taibut, yang menjelaskan bagaimana penduduk dan perusahaan memilih lokasi berdasarkan layanan publik dan pajak, menyoroti pentingnya efisiensi pelayanan pemerintahan daerah. Selanjutnya, untuk review video saya menggunakan video dari serial webinar yang berjudul Peran WPPI dalam Akselerasi Pengembangan Ekonomi. Sedangkan untuk narasumbernya sendiri ada Pak Ignatius Warsito selaku Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Yang kedua itu ada Bapak Dwi Haryawan, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR atau BPN. Kemudian ada Bapak Firman Hanafitupulu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR, dengan keynote speech yaitu Pak Dodi Widodo, yaitu Dirjen KPAI. Webinar dibuka oleh Pak Dodi Widodo. Beliau memaparkan tentang pentingnya pengembangan pusat pertumbuhan industri baru di luar Jawa. Kemudian strategi pengembangan WPPI, beliau menjelaskan bahwa WPPI sekarang di Indonesia sudah berdiri berjumlah 22 di 21 provinsi dan 86 di kabupaten atau kota yang berfokus pada potensi lokal dan konektivitas antar wilayah. Kemudian materi yang pertama, penyampaian arah pengembangan WPPI dalam perwilayahan industri yang disampaikan oleh Pak Ignatius Warsito selaku Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Beliau menyampaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian beliau menyampaikan juga rencana induk pengembangan industri nasional. Targetnya yaitu peningkatan industri pengelolaan non-migas di luar Jawa. Kemudian akan membangun 36 kawasan industri baru dengan lahan 50.000 hektar. Kemudian peningkatan kontribusi investasi juga sektor industri pengelolaan non-migas di luar Jawa dan pembangunan sentra IKM baru. Kemudian materi yang kedua yang dipaparkan oleh Pak Dwi Haryawan, beliau memaparkan konsep kawasan strategis nasional sebagai wilayah yang strategis dalam pembangunan nasional. Beliau juga menyampaikan pengembangan WPPI harus selaras dengan rencana tata ruang. Kawasan industri wajib berada dalam kawasan peruntukan industri. Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan memastikan pengembangan industri keberlanjutan. Pada materi ketiga yang dipaparkan oleh Pak Firman Hanafitupulu, beliau menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan sektor industri, khususnya di wilayah pusat pertumbuhan industri. Nah, oleh karena itu, infrastruktur dasar harus tersedia secara memadai. Kemudian kendala yang dialami yaitu pengembangan WPPI di luar Jawa, yaitu keterbatasan infrastruktur. Kemudian peran Kementerian PUPR yaitu program pembangunan infrastruktur strategis yang terintegrasi dengan pengembangan WPPI. Nah, beliau juga menjelaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar kementerian, pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan. Kemudian kebijakan pemerintah yaitu percepatan perizinan, penggunaan teknologi,
dan peningkatan kapasitas SDM. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, yaitu WPPI memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi regional. Pemerintahan menetapkan WPPI di luar Jawa untuk mengatasi ketimpangan pembangunan. Kemudian WPPI juga mengoptimalkan potensi lokal, mengembangkan industri unggulan, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini memberikan efek pengganda pada sektor lain, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan memperluas akses pasar. Pada akhirnya, WPPI mempercepat industrialisasi demi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum